SMK Tirta Sari Surya merupakan lembaga pendidikan yang berkualitas, berkemajuan, dan memiliki reputasi baik dengan akreditasi A. Didukung oleh tenaga pendidik yang berpengalaman sesuai dengan bidangnya, difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai tuntutan teknologi pendidikan, serta diperkuat dengan kerjasama kemitraan dunia usaha atau dunia industri maupun perguruan tinggi negeri dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Iza Dinullah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 22803299075. Pada hari ini, Selasa 12 Desember tahun 2022, akan melaksanakan ujian praktik mengajar dengan materi pencatatan ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ridwan, silakan dipimpin doa. Siap. Berdoa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Aisyah Azahra, Aisyah Putri Cahyani, Alvito Fatika, Anissa Syafitri, Anyelir Maudi, Apriliani, Aulia Zahra, Bagas Budi, Nabila Putri Aprilia, sakit, baik. Nurul Agustina, Putri Aulia Azahra, Rean Aiska Balkis, Rizkia Putri, Sarah Aprianti, Tiara Salsabila, Vina Khairunisa, Wita. Baik, yang tidak masuk Nabila dan Ilham ya. Baik anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Oke, alhamdulillah sehat. Karena kenikmatan sehat itu adalah yang harus kita syukuri agar aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Nah anak-anak, bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap, coba duduknya dirapikan, sikapnya yang baik, sikap siap belajar seperti apa? Oke, dan dilihat kolong mejanya, apakah ada sampah? Tidak ada ya. Oke, kelas kita bersih, karena kelas yang bersih kita akan nyaman dalam belajar. Baiklah anak-anak, agar terus semangat belajar, Ibu akan memberikan kalimat motivasi. Nanti ada yang membacakan ya. Siapa yang mau membacakan? Baik,
Fani, silahkan. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oke, terima kasih Fani sudah membacakan motivasi untuk teman-temannya. Betul ya anak-anak, jadi kita sebagai pelajar dan sebagai manusia harus selalu semangat dalam belajar agar tidak tertinggal oleh zaman dan cita-cita kalian dapat tercapai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang ayat jurnal penyesuaian. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa dan melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian, mengidentifikasi jenis transaksi penyesuaian, menerapkan format jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa, menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa, dan melakukan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Nah, di kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang nantinya akan kalian diskusikan secara berkelompok. Setelah itu, kalian akan mengerjakan LKPD yang hasilnya akan kalian presentasikan di depan kelas ya secara berkelompok. Lalu nanti ada kuis. Nah, siapa yang dapat nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Begitu ya? Oke. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Saya, Bu. Materi tentang neraca saldo, Bu. Terima kasih Olivia atas jawabannya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan sumber dari neraca saldo? Saya, Bu. Baik, Daniel, silakan. Neraca saldo berasal dari daftar akun yang berisi saldo-saldo dari seluruh akun yang ada di dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Baik, terima kasih Anyelir. Jawabannya betul ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya siklus akuntansi yang akan kita pelajari adalah tadi apa? Pencatatan jurnal penyesuaian. Bagaimana dibuatnya, kapan dibuatnya akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Begitu ya. Oke, kemarin Ibu sudah mengirimkan modul kepada kalian melalui WhatsApp ya. Sudah dipelajari? Sudah. Baik, sekarang saatnya kalian pretest. Coba dikeluarkan handphonenya. Oke, kerjakan pretest secara mandiri ya. Nanti linknya dikirimkan oleh Nazwa. Silakan Nazwa dikirim ke teman-teman. Oke, sudah dapat link pretestnya? Baik, silakan kerjakan secara mandiri pretestnya untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya. Kira-kira waktunya 5-7 menit. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana Nazwa, bisa? Oke, sudah belajar ya semalam ya? Baik, waktunya sudah habis. Silahkan disubmit anak-anak. Sudah selesai semua ya? Oke. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan media pembelajaran berupa video. Kalian siapkan alat tulis untuk mencatat ya. Sudah siap? Oke, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Ibu Izah. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian
merupakan jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Pada akhir tahun, biasanya masih ada beberapa hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan yang masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah untuk membuat setiap akun real, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas, menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Lalu, membuat setiap akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Lalu, apa saja yang disesuaikan ya? Yang pertama, ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan beban yang sudah dikeluarkan lebih dahulu, tetapi haknya belum diterima. Misalnya, pada pembayaran asuransi kendaraan untuk 2 tahun ke depan. Pada tahun pertama, harus disesuaikan kembali yang sudah menjadi hak perusahaan dan mana yang belum. Berikut pencatatan beban dibayar di muka. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan aset. Digunakan jika pada pencatatan transaksi menggunakan akun aset, atau yang muncul pada neraca saldo merupakan akun aset. Jurnalnya adalah beban aset atau asuransi, iklan, sewa, dan lain-lain di debit, dan aset dibayar di muka di kredit. Dengan nominal yang dicatat adalah nominal hak yang sudah diterima oleh perusahaan atau telah dibebankan. Yang kedua, dengan pendekatan beban. Digunakan jika pada pencatatan transaksi menggunakan akun beban atau akun yang muncul pada neraca saldo merupakan akun beban. Jurnalnya adalah di debit, aset dibayar di muka, di kredit, beban aset, bisa asuransi, iklan, atau sewa, dan lain-lain. Dan nominal yang dicatat adalah nominal hak yang belum diterima oleh perusahaan atau belum dipakai. Berikut contoh pencatatan beban dibayar di muka dengan menggunakan pendekatan neraca atau aset. Baik anak-anak, disimak pendekatan neraca untuk pencatatan beban dibayar di muka ya. Tadi contoh transaksinya tanggal 1 April perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun ke depan. Sebesar berapa? 500.000. Nah, diminta membuat jurnal pada tanggal 1 April, yaitu jurnal umum ya. Dan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2020 dengan menggunakan pendekatan neraca atau aset. Nah, pada saat kalian membuat jurnal umum, pencatatannya adalah asuransi dibayar di muka, di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Lalu, pada tanggal 31 Desember, kita akan mencatat yang sudah kita manfaatkan selama berapa bulan dari April sampai Desember. 9 ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selama 9 bulan. Kita hitung 9/12 dikali 500.000, hasilnya adalah 375.000. Sehingga kita buat jurnalnya, beban asuransi di debit sebesar 375.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit dengan nominal yang sama. Paham? Paham. Baik, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Digunakan untuk penyesuaian beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Pencatatan beban yang masih harus dibayar adalah beban di debit, utang di kredit. Berikut contoh transaksinya.
PT Cermat membayar gaji pegawai mingguan setiap hari Sabtu dengan tarif Rp50.000 per hari. Pembayaran gaji terakhir pada tanggal 28 Desember 2020. Sehingga gaji karyawan tanggal 30 dan 31 Desember 2020 belum dibayar karena baru akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun berikutnya. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Gaji yang belum dibayar adalah 2 hari ya, dikali 50.000 hasilnya Rp100.000. Maka jurnalnya adalah beban gaji di debit sebesar Rp100.000 dan utang gaji di kredit sebesar Rp100.000. Yang kelima, ada akun-akun lain yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah penyusutan aset tetap. Digunakan untuk mengalokasikan dana yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap ke tahun-tahun selama aset tetap digunakan. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan aset tetap di debit dan akumulasi penyusutan aset tetap di kredit. Berikut contohnya. Peralatan pada neraca saldo tertera sebesar Rp5 juta. Penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp500.000. Akun lain yang memerlukan penyesuaian adalah pemakaian perlengkapan. Digunakan untuk menyesuaikan nilai perlengkapan yang masih ada. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Berikut contohnya. Perlengkapan pada neraca saldo tertera sebesar Rp1.500.000. Setelah dihitung secara fisik, persediaan perlengkapan pada 31 Desember 2020 adalah Rp500.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan yang telah terpakai yaitu 1.500.000 dikurang 500.000, jadi yang telah dipakai sebesar Rp1 juta. Maka jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit sebesar Rp1 juta dan perlengkapan di kredit sebesar Rp1 juta. Baiklah, sudah kita pelajari apa itu jurnal penyesuaian, tujuan, dan akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalian sudah tonton video pembelajaran ayat jurnal penyesuaian. Nah, dari sini adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Apa yang akan terjadi jika tidak melakukan jurnal penyesuaian? Apa yang akan terjadi jika tidak melakukan jurnal penyesuaian? Adakah yang ingin menjawab? Saya, Bu. Dampaknya adalah akun-akun yang harus disesuaikan tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Baik, terima kasih Aisyah. Betul ya jawaban dari Aisyah. Akun-akun tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga nantinya laporan keuangan pun akan menjadi salah. Dan jika laporan keuangan salah, akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya anak-anak ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Berhitung 1-8, nanti akan dibentuk 8 kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Baik, berhitung dari Dea, silakan Dea. Baik, sudah duduk berkelompok semuanya ya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan, kira-kira waktunya 20 menit cukup ya. Oke, nanti beberapa kelompok maju ke depan untuk presentasi. Oke, silakan dikerjakan. Persediaan
perlengkapan tanggal 31 Desember 2020 Rp 200.000. Coba lihat di neraca saldo. Di neraca saldo 500.000. Berarti yang terpakai berapa ya? 300.000 dong, kan 500 dikurang 200.000. Oh iya, berarti garis 200. Bagaimana kelompok 5? Sudah bisa? Dalam proses tuh lagi nyari informasi di modul. Oke, baik. Modulnya dibaca ya. Ya. Bagaimana kelompok 6? Fajar kerjain ya, bagi tugas ya. Iya, Bu. Ada kesulitan tidak? Iya, Bu. Ada contohnya juga ya dari modul ya. Iya, Bu. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Silakan maju kelompok 2. Oke. Kelompok yang lainnya silakan disimak ya. Oke, nanti Ibu harapkan ada pertanyaan dari kelompok lain ya. Silakan kelompok 2, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban yang tadi sudah kami diskusikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Cahyani. Saya Dina Adelia. Untuk jawaban yang pertama, apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jawaban dari kelompok kami, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Jawaban untuk kedua, mengapa diperlukan adanya jurnal penyesuaian? Jawabannya, untuk menentukan akun pendapatan dan beban dengan penyesuaian yang terjadi selama periode akuntansi. Nomor 3, akun-akun apa saja yang disesuaikan? Jawabannya, beban dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, pendapatan yang masih akan diterima, beban yang masih harus dibayar, dan akun yang lain memerlukan penyesuaian. Oke, baik, silakan kelompok 2 dijelaskan ke teman-teman bagaimana cara mengerjakannya. Penyesuaian per 31 Desember 2020. Yang pertama ada beban perlengkapan di debit 300.000, perlengkapan di kredit 300.000. Lalu beban sewa di debit 18 juta dan sewa dibayar di muka di kredit 18 juta. Oke, betul tidak? Sama ya? Oke, dari presentasi kelompok 2, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan dari 2. Saya Najwa dari kelompok 3 ingin bertanya, untuk transaksi penyesuaian yang kedua, pendekatan apa yang dipakai? Harta atau beban? Harta atau beban untuk transaksi kedua. Silakan kelompok 2 menjawab. Pencatatan untuk transaksi kedua dengan menggunakan pendekatan aset atau harta karena akunnya muncul pada kelompok harta. Nah, karena akun yang muncul adalah kelompok harta, jadi yang dipakai adalah pendekatan harta atau aset. Begitu ya, Najwa jelas? Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat.
Baik, untuk selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh kelompok 4. Yuk, kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Nazulisya Putri. Samping saya ada Devina, Kia, Ridwan, dan Medina. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kedua, mengapa diperlukan adanya jurnal penyesuaian? Karena untuk menentukan akun pendapat dan akun beban dengan penyesuaian yang terjadi selama periode akuntansi. Nomor 3, akun-akun apa saja yang disesuaikan? Beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih diterima, beban yang masih harus dibayar, dan akun lain yang memerlukan penyesuaian. Oke, terima kasih kelompok 4. Betul? Jawaban dari kelompok 4? Ada yang ingin dikoreksi? Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Dari kelompok 4 ini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Julia. Apakah setiap ayat jurnal penyesuaian berpengaruh dalam laporan laba rugi? Oke, apakah berpengaruh ke laporan laba rugi? Silakan jawab. Setiap ayat jurnal penyesuaian pasti berpengaruh terhadap laba atau rugi suatu perusahaan. Oke, betul ya jawaban dari Rizky ya. Pasti berpengaruh terhadap laba dan rugi perusahaan. Karena pada saat pembuatan jurnal penyesuaian akan berpengaruh terhadap akun nominal dan akun real perusahaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kuis ya. Kuisnya dikerjakan secara berkelompok dengan aplikasi Quizizz. Ibu sudah mengirimkan linknya ke Najwa. Silakan Najwa di-share. Oke, satu kelompok hanya menggunakan satu handphone saja, ya. Dan dinamakan kelompoknya kelompok berapa? Tuh ya. Ada pertanyaan? Tidak. Paham ya? Oke, silakan join. Ibu tunggu. Berarti ada 8 peserta ya. Oke, silakan dikerjakan. Dari tadi saya play. Wah, hebat kelompok 1. Ayo disusul. Oke, sudah bisa kita lihat pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu ada hadiah untuk kelompok 1. Ini hadiahnya untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan. Terima kasih sudah mengikuti kuis. Kalian luar biasa, sudah antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan atas kegiatan hari ini? Baik, silakan dia.
Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Dia. Oke, untuk selanjutnya, siapkan lagi handphonenya. Kita akan melaksanakan post test. Ya, disiapkan handphonenya. Nah, post test ini dikerjakan secara mandiri ya, secara individu. Linknya sudah Ibu bagikan di grup kelas. Oke, sudah dibuka? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 2. Bisa tidak? Bisa ya. Oke, waktunya sudah selesai anak-anak. Silakan disubmit. Sudah disubmit? Nah, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada perubahan nilai pretest dan nilai post-testnya. Oke, untuk selanjutnya, Ibu mau tahu nih kesulitan apa yang kalian hadapi di pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin berpendapat? Sama Bu, saya juga ikut senang karena ada kuisnya, jadi merasa tertantang gitu juga Bu. Oke, Aisyah merasa tertantang ya. Oke, semoga semuanya juga mengalami hal yang sama ya, tidak mengalami kesulitan dan senang dengan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif. Ibu harapkan kalian tetap menjaga semangatnya ya, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang neraca lajur. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Siap. Berdoa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.